Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Excel semua, salam kenal. Saya Zon Henry. Terima kasih sudah bersedia mampir di channel kami Melek Tekno 20, yang mana di sini kita banyak membahas tentang Microsoft Excel. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi, tutorial kali ini kita akan mendemonstrasikan, kita akan menjawab salah satu contoh soal Microsoft Excel yang barangkali teman-teman perlukan untuk mengikuti tes kerja nanti. Mudah-mudahan mendapatkan gambaran seperti itu, teman-teman. Alright, ini adalah data yang akan kita isi, teman-teman. Daftar penjualan toko bangunan berkah. Pertama kita akan isi nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan ini. Yang kedua nanti kita akan isi nama produk berdasarkan kode produk. Yang ketiga kita akan isi harga satuannya, total penjualannya, diskonnya, kemudian penjualan bersihnya. Di sini adalah total quantity, rata-rata quantity, total penjualan bersihnya, dan rata-rata penjualan bersih. Akan kita hitung semuanya, teman-teman. Alright. Pertama, kita akan jawab nama pelanggan. Kita akan isi nama pelanggan ini berdasarkan kode pelanggan ini. Nah, kira-kira fungsi apa yang bisa kita gunakan, teman-teman semua? Ya, cerdas. Benar sekali, teman-teman. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa kita akan melookup data? Yang mana sumber datanya berasal dari tabel vertikal. Nah, ini adalah sumber datanya, teman-teman. Yang kita panggil berdasarkan kode. Ini adalah kode, kemudian kita akan panggil namanya. Tabel ini kita sebut dengan tabel vertikal. Karena tabel bantunya berbentuk vertikal, kita gunakan fungsi VLOOKUP. Begitu ya, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Panggil data yang ada di tabel vertikal. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan isikan ada beberapa sintak di sini, teman-teman. Pertama adalah lookup value. Artinya adalah kita ingin memanggil data berdasarkan nilai apa, kuncinya apa, nilai acuannya apa. Dalam kasus ini kita akan panggil nama pelanggan berdasarkan kode. Nah, kode pelanggan ini kita sebut dengan lookup value. Titik koma. Berikutnya kita isi lagi dengan table array. Yang dimaksud dengan table array, data. Sumber data kita mau panggil itu berada di mana. Nah, ini adalah table array kita. Mulai dari kode sampai namanya. Ini adalah sumber data yang mau kita panggil seperti itu. Kemudian agar kita aman mengkopikan ke bawah nanti rumusnya, kita kunci saja teman-teman supaya tabel array-nya tidak bergeser. Dengan menekan F4 atau Fn F4 tergantung settingan laptop kita masing-masing. Alright, sehingga muncul tanda dolar seperti ini teman-teman, artinya selnya sudah terkunci. Kalau kita kopikan ke bawah, tabel array-nya tidak akan bergeser. Seperti itu maksudnya teman-teman. Kemudian titik koma kita isikan dengan call index number. Kolom index number, artinya berada di kolom keberapa. Data yang ingin kita panggil itu berada di kolom keberapa. Nah, dari tabel array-nya. Karena kita ingin memanggil nama pelanggan, yang mana nama pelanggan itu berada di kolom kedua, maka kita isikan dengan 2. Seperti itu, teman-teman. Titik koma lagi, kita isikan lagi terakhir dengan range lookup. Kita memilih pendekatan apa? Approximate, yang mendekati, hasil yang mendekati, atau yang full, exact match, yang persis. Yang persis ada pada tabel bantu ini. Pada tabel bantu ini. Begitu maksudnya, teman-teman. Ya, kita pilih yang full saja. Yang persis ada di tabel bantu kita ini. Kemudian tutup kurung, enter. Selesai teman-teman. Nama pelanggan dengan kode AB01 adalah Toko Ahmad Budiman. Kita cek benar. Ya benar sekali teman-teman. Berikutnya kita tinggal kopikan rumusnya ke bawah. Taruh kursor di bagian kanan bawah. Ya kanan bawah. Sehingga teman-teman menjumpai simbol seperti ini. Baru di drag datanya ke bawah. Kita kopikan rumusnya. Begitu teman-teman. 1, 2, 3. Selesai. Nah itu untuk nama pelanggan. Kita masuk soal yang kedua yaitu mengisi nama produk berdasarkan kode produk. Yuk kita cek. Tabel bantunya berbentuk apa? Nah, ini adalah kode produk. Kita akan panggil nama produknya. Ini kodenya. Kemudian ini nama produknya. Nah, kalau kita perhatikan, tabel bantunya berbentuk horizontal. Ya kan? Yang ditandai dengan judul tabelnya berada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Maka ini adalah bentuknya horizontal. Fungsi yang bisa kita gunakan dalam kasus ini adalah fungsi VLOOKUP. Karena datanya yang kita panggil pada tabel berbentuk horizontal. Nggak bisa pakai VLOOKUP dalam kasus ini, teman-teman. Maka disesuaikan ya. Kalau tabel bantunya berbentuk vertikal, kita gunakan VLOOKUP. Tapi kalau tabel bantunya berbentuk horizontal, kita gunakan HLOOKUP. Harus bisa kita bedakan, teman-teman. Alright, langsung saja kita isikan HLOOKUP. Panggil data yang ada di tabel horizontal. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Lookup value, kita akan panggil data berdasarkan kode produk. Nah, ini kita sebut dengan lookup value-nya. Titik koma. Kita isikan lagi dengan tabel array. Kira-kira data yang mau kita panggil itu berada di mana areanya? Di sumbernya di mana? Nah, kita akan blok semua area datanya. Ini sumber data yang mau kita panggil seperti ini, teman-teman. Ini kita sebut dengan tabel array.
Kemudian jangan lupa dikunci karena kita mau kopikan ke bawah datanya nanti agar nggak bergeser seperti itu. F4 atau FN F4 sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Titik koma kita isikan lagi dengan row index number. Nah, sedikit berbeda ya teman-teman. Yang ini kita isikan dengan dia berada di baris keberapa. Data yang mau kita panggil berada di baris keberapa. Ayo teman-teman cermati, baris keberapa? Nama produk, baris keberapa? Ya, benar sekali, baris kedua. Kode adalah baris pertama, nama adalah baris kedua. Maka kita isikan dengan 2. Seperti itu teman-teman. Titik koma, kita pilih false atau exact match. Sama dengan yang tadi, tutup kurung, enter. Nah, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nama produk B05 adalah besi 5 meter. Benar atau tidak? B05 besi 5 meter. Benar. Tinggal teman-teman kopikan seperti yang tadi. Datanya ke bawah. Selesai. Alright. Itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, kira-kira bagaimana teman? Sudah bisa membedakan VLOOKUP dengan VLOOKUP? Insya Allah ya. Insya Allah bisa dibedakan. Kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Sabar ya teman-teman ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Ini ada banyak soal. Pastikan teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Nah, kita akan isi dengan harga satuan. Nah, harga satuan. Oke, harga satuan kita panggil juga berdasarkan kode produk ya. Di sini kita juga sudah punya sumber datanya, teman-teman. Nah, berarti harga satuan kita panggil nanti. Nah, lagi-lagi karena sumber data kita bentuk tabelnya adalah horizontal, maka kita menggunakan fungsi. Ya, benar sekali. Kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP untuk kasus yang ini. Berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, buka kurung. Lookup value-nya kita akan panggil lagi berdasarkan kode produk. Tetap ya teman-teman. Kita tetap memanggil data berdasarkan kode produknya. Kemudian titik koma. Table array. Nah, table array-nya sama. Karena data yang kita mau panggil itu di area ini. Di area ini. Kemudian jangan lupa dikunci dengan menekan F4 atau FN F4. Sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Titik koma, kita isikan dengan row index number. Nah, kita mau memanggil harga, teman-teman. Kita mau memanggil harga. Oke, karena harga berada di baris ketiga. Nah, row index numbernya adalah baris ketiga. 1, 2, 3. Kita isikan dengan 3. Seperti ini. Titik koma. Range lookup-nya kita pilih false. Yang pasti-pasti saja, yang persis ada di tabel bantu kita. Kita pilih exact match false. Tutup kurung, enter. Nah, kita dapatkan harganya. Besi 5 meter adalah 250.000. Kita cek apakah benar. Dengan kode B05 harganya adalah 250.000. Benar teman-teman. Oke, tinggal kita kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Sama. Alright. Kalau teman-teman ingin memunculkan tanda rupiah, mudah sekali. Kita blok semua datanya. Kemudian teman-teman pergi ke tab home. Teman-teman pilih di bagian di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman pilih accounting. Boleh seperti ini. Tanda rupiahnya agak berjarak dengan angka hurufnya, dengan angkanya. Atau teman-teman bisa pilih currency yang mana rupiahnya berdempetan dengan angkanya. Nah, dalam kasus ini barangkali kita pilih yang accounting saja biar lebih kelihatan, lebih sedap ditengok begitu. Alright, kita lanjutkan. Total penjualan. Nah, kira-kira total penjualan ini dari mana datangnya? Dari mana bisa kita hitung? Ya, benar sekali teman-teman. Total penjualan tentu berapa barang yang laku, kuantitinya, kita kali dengan harga satuannya. Harga satuannya berapa? Kita kali dengan kuantiti. Jumlah kuantitasnya ya, jumlah belinya seperti itu. Ya, di sini kita tuh cuman menggunakan rumus perkalian biasa, teman-teman. Berarti sama dengan jumlah yang dibeli, arti kuantitinya itu kita kali. Tekan Ctrl Shift dan tanda pagar ya. Tanda bintang, maaf. Nah, tanda bintang. Nah, tanda bintang itu simbol kali, teman-teman. Ya, tanda bintang itu adalah simbol kali. Kita kalikan dengan harga satuan. Artinya kuantiti kita kali dengan harga satuan. Enter. Maka total penjualan untuk besi 5 meter dengan kuantitas 240 adalah sebesar 60 juta rupiah. Tinggal teman-teman kopikan datanya ke bawah setelah jumpai simbol seperti ini. Alright, 1, 2, 3. Selesai teman-teman. Nah, itu untuk total penjualan. Nah, ini yang agak lebih serius lagi teman-teman, yaitu diskon. Kita akan menghitung diskon dengan ketentuan seperti ini. Nah, ini ketentuannya teman-teman. Nah, jika jumlah pembeliannya itu di atas 500, artinya jumlah kuantiti ini di atas 500, maka dapat diskon 20%. Kalau di atas 500 dapat diskon 20%. Kemudian jika pembeliannya itu di atas 200, maka dapat diskon 10%. Kalau di atas 200, 10%. Kemudian kita perhatikan lagi ketentuan berikutnya. Jika di bawah 200, artinya nggak mencapai 200, maka tidak memperoleh diskon. Alright.
Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan fungsi if, teman-teman. Nah, kita akan gunakan fungsi if. Jika, gitu ya. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sama dengan if. Jika. Nah, jika apa? Logical test ini adalah syaratnya, ketentuan yang mau kita isikan. Jika quantity. Nah, gitu maksudnya, teman-teman. Jika quantity lebih besar. Nah, ini adalah simbol lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari 500. Teman-teman isikan saja. 500. Jika dia lebih besar lebih 500 titik koma. Value if true. Kalau iya kenapa? Kalau lebih dari 500 apa? Keterangan yang mau kita berikan apa? Keterangannya adalah tadi 20%. Benar ya? Ingat ya teman-teman, 20%. Itu bacanya teman-teman. Jika kuantitinya lebih dari 500, maka dapat 20%. Kemudian titik koma. Kita masukkan logika yang kedua. Karena ada beberapa logika tadi teman-teman ya. Jika apa? Ya sama. Jika kuantitinya lebih besar. Lebih besar daripada berapa tadi? Benar sekali. Dari 200 ya. Dari 200. Kalau kuantitinya lebih dari 200 maka apa? Maka dia mendapat diskon berapa persen tadi teman-teman? Benar sekali, 10%. Dia mendapat diskon 10%. Alright. Ini adalah untuk value if true-nya. Terakhir kita tutup untuk value if false-nya. Maknanya, jika tidak sampai 500, jika tidak sampai 200, maka apa? Teman-teman silakan beri keterangan bebas. Bisa keterangannya barangkali tidak ada diskon atau no diskon. Oke, no diskon seperti ini diapit tanda petik 2. Tanda petik 2, no diskon. Atau teman-teman ingin mengosongkan seperti ini juga boleh. Artinya tidak ada isinya apa-apa nanti di selnya. Atau teman-teman ingin memberi tanda strip seperti ini juga boleh. Sesuaikan saja dengan keterangan yang teman-teman ingin berikan. Tutup kurung, enter. Yes. Nah, 0,1. Nah, kenapa bukan 10%? Tapi hasilnya adalah 0,1. Karena kita belum ganti format selnya ke dalam bentuk persen. Maka kita ganti format selnya terlebih dahulu, teman-teman. Pergi ke tab home, teman-teman ambil di sini. Nah, ini ada tanda simbol persen, ya kan? Alright, maka hasilnya adalah 10%. Kenapa ini 10%? Karena penjualannya 240. Di atas 200 kuantitinya. Kita drag rumusnya ke bawah seperti ini. Alright, kita cek datanya teman-teman. Ini kenapa tanda strip? Karena datanya 130, tidak sampai 200. 20% berarti ini di atas 500. Nah, kira-kira seperti itu fungsi if-nya teman-teman. Kita ulangi lagi cara membaca fungsinya. Perhatikan, jika, nah ini adalah logical test-nya. Jika kuantitinya sampai 500, maka diskon 20%. Jika yang kedua, jika kuantitinya sampai 200, maka diskonnya 10%. Ini penutupnya. Jika tidak tercapai 200 ataupun 500, maka kosongkan saja atau beri tanda strip. Kira-kira seperti itu cara membaca rumusnya teman-teman. Enter. Selesai. Nah, itu untuk diskon. Lebih lanjut. Ya, masih kuat teman-teman ya. Ya, sabar teman-teman. Terakhir belum terakhir ya, masih ada beberapa lagi ya. Kita akan hitung total bersih, penjualan bersih. Ayo, kira-kira logika kita penjualan bersih ini dari mana datangnya? Ya, benar sekali. Tentu total penjualan kita kurangi dengan harga diskon, gitu ya. Berapa total penjualannya? Kita kurangi dengan diskon. Baru kita peroleh penjualan bersih. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman, logikanya. Rumusnya sederhana saja. Sama dengan total penjualan. Kita kurang. Kurang dengan apa? Ya, kita kurang dengan buka kurung. Diskon 10% ini kita kali dengan total penjualan. Tutup kurung. Nah, kira-kira membacanya seperti ini teman-teman. Ya, berarti total penjualan kita kurang berapa persen dari total penjualan. Nah, itulah penjualan bersihnya. Enter. Selesai. Penjualan bersihnya adalah 54 juta. Setelah memperoleh diskon 10%. Seperti itu teman-teman. Alright, berikutnya teman-teman tinggal kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Alright. Kelewatan. Alright. Ada apa di sini? Ada nilai value. Kenapa? Karena nilainya kosong di sini, teman-teman. Oke, bagaimana cara mengakali hal ini supaya enak dilihat? Kan nggak seru nih, teman-teman. Ada keterangan value seperti ini nggak seru. Kenapa? Karena di sini ada nilai yang hilang seperti itu.
Teman-teman bisa tambahkan di sini fungsi if error ya. Tambahkan saja fungsi if error di bagian sini, teman-teman. If error artinya jika error. Nah, oke, jika dianggap error, maka kita beri tanda titik koma, maka apa? Maka kosongkan saja. Atau teman-teman ingin memberi tanda strip juga boleh. Maka beri tanda strip jika error, artinya jika ada angka yang tidak terisi tadi pada kolom diskonnya. Enter. Yes. Kemudian teman-teman kopikan kembali rumusnya ke bawah seperti ini. Alright, maka kalau tidak ada diskon dia juga ikut kosong seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alright, dua soal yang terakhir. Total quantity. Nah, ini mudah sekali, teman-teman. Cukup menggunakan fungsi sum. Kita gunakan fungsi sum. Sama dengan sum, buka kurung. Kemudian kita blok data yang ingin dijumlahkan. Kita blok semuanya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tutup kurung, tekan enter. Maka kuantiti penjualan adalah 6.190. Bagaimana dengan rata-rata penjualan harian? Maka kita gunakan fungsi rata-rata, yaitu average. Average, rata-rata. Sama, teman-teman blok data yang ingin dirata-ratakan seperti ini. Tutup kurung, enter. Maka rata-rata penjualan adalah 472,67. Kalau teman-teman ingin membulatkan, pilih saja di bagian home, kemudian hilangkan komanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, hilangkan komanya. Kalau ini menambah koma, kalau yang ini mengurangi komanya seperti itu. Alright, total penjualan bersih sama. Kita menggunakan fungsi sum saja. Kemudian teman-teman blok semua data yang ingin ditotalkan. Kemudian tekan enter. Segini, teman-teman. Segini. Kemudian untuk rata-rata, teman-teman gunakan fungsi rata-rata average. Sama ya, teman-teman. Kemudian teman-teman blok data yang ingin dicari rata-ratanya, kemudian tekan enter. Tutup kurung, tekan enter. Selesai. Nah, inilah beberapa soal latihan yang terdapat di Microsoft Excel untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit gambaran bagaimana cara soal-soal berbentuk tes kerja seperti itu ya, teman-teman. Jika teman-teman kurang puas dengan tutorial ini, teman-teman bisa belajar lebih lanjut dengan kami. Silakan join di kelas privat kita, satu tutor, satu peserta. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.